Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita di bulan Ramadan. Salat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita menuju cahaya yang cerah. Hadirin yang dirahmati Allah, Ramadan bukan hanya sekedar bulan ibadah. Ramadan adalah kompas kehidupan. Pertanyaannya, setelah Ramadan pergi, kita kemana arah hidup kita? Apakah kita kembali seperti sebelum Ramadan? Atau kita memiliki visi baru yang lebih jelas tentang tujuan hidup? Allah telah menjawab pertanyaan terbesar manusia dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 5-6. Allah berfirman yang artinya, Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Inilah tujuan hidup manusia. Bukan sekedar sukses dunia, bukan sekedar jabatan, ataupun bukan sekedar pengakuan. Tujuan hidup kita adalah ubudiyah, menjadi hamba Allah yang sadar akan misi penciptaannya. Ramadan melatih kita untuk kembali memahami tujuan itu. Di bulan ini kita bangun sebelum fajar, bukan karena pekerjaan, tetapi karena Allah. Kita menahan lapar bukan karena diet, tetapi karena Allah. Dan kita membaca Al-Quran bukan karena tugas, tapi karena Allah. Ramadan sedang mengajari kita satu hal besar. Hidup harus berorientasi kepada Allah. Hadirin sekalian, masalah terbesar manusia bukan kurangnya harta. Masalah terbesar manusia adalah kehilangan arah. Banyak orang sukses tetapi gelisah, banyak orang terkenal tetapi kosong, dan banyak orang kaya tetapi tidak bahagia. Mengapa? Karena mereka hidup tanpa visi akhirat. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Mulk ayat 2 yang artinya, Dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang terbaik amalannya. Hidup adalah ujian, dan Ramadan adalah latihan untuk menghadapi ujian itu. Jika selama Ramadan kita mampu mengalahkan hawa nafsu, maka setelah Ramadan kita seharusnya lebih kuat menjaga sholat dan lebih jujur dalam bekerja, lebih bersih dalam niat, dan lebih peduli terhadap sesama. Ramadan bukan garis finish, tetapi Ramadan adalah titik start menuju kualitas hidup yang lebih tinggi. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita belajar dari para sahabat Nabi. Setelah Ramadan, mereka justru semakin kuat ibadahnya. Salah satu sahabat besar yaitu Abu Bakar radhiyallahu an tidak pernah merasa cukup dengan amalannya. Padahal beliau adalah orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan laki-laki dewasa dan dijamin masuk surga. Namun beliau tetap menangis dalam sholatnya, takut amalan tidak diterima. Mengapa? Karena visi hidupnya jelas, ridha Allah dan keselamatan akhirat. Ramadan membutuhkan visi itu dalam diri kita. Jika sebelum Ramadan kita sholat sekedar kewajiban, maka setelah Ramadan kita harus menjadikan sholat sebagai kebutuhan. Jika sebelum Ramadan Al-Quran jarang disentuh, maka kita harus menjadikan Al-Quran tersebut menjadi teman kita. Jika sebelum Ramadan kita sering marah, maka setelah Ramadan kita harus lebih sabar. Karena keberhasilan Ramadan bukan diukur dari banyaknya takjil yang kita makan, tetapi dari perubahan karakter setelahnya. Ramadan membangun fondasi takwa. Setelah Ramadan, kita harus menjaga bangunannya. Hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita jadikan Ramadan ini sebagai momen menemukan kembali tujuan hidup kita. Kita hidup untuk beribadah, kita hidup untuk menjadi hamba, dan kita hidup untuk kembali kepada Allah dalam keadaan terbaik. Jangan biarkan Ramadan hanya menjadi kenangan, biarkan ia menjadi arah. Semoga setelah Ramadan kita bukan hanya menjadi orang yang pernah berpuasa, tetapi menjadi manusia yang menemukan visi hidupnya. Allahumma ya Allah,
jadikan kami hamba-hambamu yang hidup dengan tujuan yang jelas dan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.